Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Suci Afitarici, dosen program studi akuntansi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Pada video ini, saya akan menyampaikan salah satu contoh pelaksanaan pembelajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT terkait mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Auditing 1 atau pada kurikulum saat ini dikenal dengan mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 5 dengan kode mata kuliah KBEA 43015 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan selama 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 pertemuannya lagi UTS dan UAS. Adapun materi yang dibahas pada mata kuliah ini adalah yang pertama, konsep dasar auditing, yang kedua, profesi dan etika profesional auditor, yang ketiga, standar auditing, yang keempat, resiko audit dan materialitas, yang kelima, perencanaan audit, yang keenam, pengendalian internal, dan yang terakhir adalah bukti audit. Dalam setiap pengajaran, mahasiswa juga dikenalkan dengan jurnal-jurnal penelitian terkait dengan auditing, agar mahasiswa lebih mengenal penelitian di bidang audit. Pada akhir pertemuan, mahasiswa juga akan dikenalkan dengan kertas kerja pemeriksaan akuntansi sebagai dasar untuk melanjutkan mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 di semester berikutnya. Kemudian, adapun capaian pembelajaran untuk lulusan atau dikenal dengan CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1 dan CPL 3, di mana CPL 1 lulusan akuntansi keuangan memiliki pengetahuan yang komprehensif dan mendalam mengenai konsep, teori, dan mampu mengaplikasikan konsep dan teori di bidang audit yang tepat. CPL 3, lulusan akuntansi keuangan mampu menyusun dan mengimplementasikan rencana audit secara kreatif dan inovatif. Kemudian CPL ini telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Prodi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain, yang pertama adalah CPMK 1, yaitu mampu memahami konsep dasar audit yang terdiri dari standar profesional akuntan publik, etika profesi, tanggung jawab, dan profesi akuntan publik. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis pengendalian internal, materialitas, dan resiko audit secara sampling audit. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami dan menentukan audit kecurangan. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai kertas kerja pemeriksaan. Adapun pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang berdasarkan 3 komponen utama, yaitu delivery yang menitik beratkan pada penyampaian materi secara sistematis, interaction yang mendorong terjadinya komunikasi dan partisipasi aktif antara dosen dan mahasiswa, kemudian assessment yang berfungsi untuk mengukur ketercapaian pembelajaran mahasiswa. Delivery, saya memberikan materi dan RPS kepada mahasiswa melalui e-study Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dan dapat diunduh oleh mahasiswa, serta presentasi interaktif yang dilakukan langsung di kelas secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan juga didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti adanya PowerPoint, jurnal, dan buku ajar. Kemudian interaction. Pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa di kelas, seperti berdiskusi di kelas, tanya jawab, dan refleksi bersama. Assessment atau penilaian yang saya lakukan di dalam mata kuliah ini adalah mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses pembelajaran seperti absensi, kuis, dan tugas individu atau tugas kelompok, serta penilaian sikap. Selanjutnya, asesmen sumatif, yaitu penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah dengan metode
Problem Based Learning atau PBL, di mana pembelajaran yang kolaboratif dengan metode presentasi interaktif, demonstrate, dan kelompok, serta respon yang kreatif dari mahasiswa. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah ada dua. Yang pertama buku Arens tahun 2012, kemudian buku Sukrisno Agus tahun 2011. Baiklah, berikut video proses pembelajaran pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 dengan materi pada pertemuan 3 yaitu etika profesi audit. Silahkan menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Ya, alhamdulillah. Kita bertemu lagi ya di materi hari ini. Oke, hari ini materi kita adalah terkait dengan etika profesional. Tapi seperti biasanya, sebelum kita mulai penyajian materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Nah, selanjutnya seperti biasa kita membaca 12 prinsip dasar. Ada yang mau pandu ke depan? Ayo, boleh, Diva, silahkan. Oke, semuanya ikuti ya. 12 prinsip dasar UPYPTK. Sivitas Akademika Universitas Putra Indonesia YPTK Padang selalu 1. Menyayangi sesama. 2. Berlaku jujur. 3. Bertanggung jawab. 4. Menegakkan disiplin. 5. Berlaku adil. 6. Berkolaborasi dan bersatu. 7. Meningkatkan kreativitas. 8. Belajar dan berilmu. 9. Mencegah kemungkaran. 10. Menjaga kedamaian. 11. Mensyukuri nikmat. 12. Berlaku sabar. Melangkah lebih maju. Bertransformasi. Hari ini materi kita selanjutnya adalah terkait dengan etika profesional. Nah, sebelum masuk materi ini, Ibu jelaskan sedikit terkait dengan audit ya. Di mana audit itu sudah kita bahas sebelumnya bahwa audit adalah suatu fungsi yang paling penting di dalam sebuah lini bisnis atau perusahaan. Sehingga nantinya seorang auditor itu dia akan menyiapkan sebuah laporan yang namanya laporan dari hasil audit, biasa dikenal dengan opini audit, yang berguna untuk stakeholder mengambil keputusan. Seperti apa saja stakeholdernya? Ada? Iya, investor, kreditor, kemudian pemasok, kemudian pemerintahan, ataupun masyarakat mahasiswa juga bisa menggunakan laporan keuangan tersebut. Nah, selain dari membuat laporan itu, auditor juga dituntut kepercayaan, kredibilitasnya. Jadi, karena adanya trust atau kepercayaan itu, maka auditor harus memiliki yang namanya etika profesional. Nah, Ibu mau berdiskusi. Etika itu apa? Ada yang bisa? Oke, boleh, silakan Ananda. Sikap boleh? Ada lagi? Ya, silakan. Sikap, nilai, norma dan moral yang mendasarkan seseorang dalam tingkah laku untuk membedakan tindakan yang benar dan yang salah. Oke, betul. Sikap juga boleh. Nilai di dalamnya ada, prinsip ada, moral juga ada. Nah, ada lagi yang bisa? Oke, silakan. Aturan atau pedoman, nah betul juga, ada aturan dan pedoman. Etika atau ethics merupakan sebuah rangkaian yang di dalamnya ada prinsip, ada aturan, ada moral, kemudian ada nilai moral tadi. Nah, di mana
prinsip itu nantinya dia akan mengatur sebuah pedoman tersebut dan ada nilai kandungan di dalamnya, yaitu nilai moral. Nah, nilai moral di sini sebenarnya di dalam kita pribadi itu sudah ada. Sejak kita dilahirkan secara lahiriah, nilai atau value itu ada pada diri kita. Cuman tergantung lagi mengasahnya seperti apa. Nah, Ibu berikan contoh ya, misal kejujuran. Kita di kampus belajar nggak tentang kejujuran? Tidak kan? Lahirnya sendiri kan, dari diri kita kan. Oke, waktu kecil mungkin diasah oleh orang tua, sehingga terdidiklah dia jujur gitu kan. Cuman, yang namanya kejujuran itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, value kita. Value tersebut tidak memandang yang namanya agama, mau dia agama apa. Misalnya Islam, bukan berarti Islam harus jujur, bukan berarti yang Katolik harus jujur, tapi tidak memandang itu. Nilai di sini secara lahiriah sudah terbentuk kan. Kemudian karena adanya nilai ini perlu juga ada aturannya. Karena kalau tidak ada sesuatu yang mengatur, kadang orang bisa khilaf, ya kan? Nah, makanya ada beberapa auditor, mungkin dia melakukan sesuatu hal yang tidak jujur karena tidak ada aturan yang mengikat. Sebenarnya dia di dalam dirinya ada bibit kejujuran itu. Nah, karena itulah ada yang mengatur. Contohnya lagi, tadi kita ada 12 prinsip dasar di UPI-PTK. Itu masuk golongan etika nggak? Kode etik nggak? Iya kan? Ada bertanggung jawab, ada jujur, ada disiplin juga kan? Menyayangi sesama. Nah, itu salah satu contoh bentuk kode etik. Nah, kalau di dalam pemerintahan, contohnya lagi ada undang-undang, ya kan? Ada undang-undang. Kalau di akuntan publik atau auditor, ada contohnya adalah apa? Kode etik akuntan publik, kemudian ada kode etik bisnis, kemudian kode perilaku dalam organisasi. Nah, itu contohnya ya. Nah, ada lagi pendapat lain. Kayak tadi kan si Diva pendapatnya ini, terus yang teman satu lagi pendapatnya ini. Ini juga ada pendapat lainnya, yaitu etika adalah perekat dalam anggota masyarakat. Setuju nggak dengan statement itu? Setuju. Kenapa etika itu perekat dalam masyarakat? Nah, Ibu beri contoh. Misalnya, kalau seorang masyarakat, dia melakukan perilaku melenceng, kira-kira masyarakat suka nggak? Enggak. Tetapi kalau seseorang itu berlaku jujur, bertanggung jawab, maka dia akan semakin dekat dengan masyarakat. Ya kan? Nah, begitulah dia. Etika itu juga menjadi perekat di dalam masyarakat. Oke. Nah, ini ada elemen etika secara umum. Elemen itu apa sih? Kira-kira kalau yang Ananda tahu aja. Apa? Elemen. Ya, boleh. Bagian, iya betul. Bagian ada poin-poin. Nah, yang menjadikan sebuah etika itu semakin kuat. Salah satunya adalah terpercaya. Sama nggak dengan berlaku jujur tadi? Iya, dengan kita berlaku jujur, dengan auditor berlaku jujur, maka dia akan terpercaya atau bisa dipercaya oleh auditinya, pihak yang menyewa dia sebagai auditornya, atau mungkin di perusahaan ada auditor internal, berarti auditinya adalah internal perusahaan. Nah, kemudian bertanggung jawab akan kerjanya, bertanggung jawab atas laporan yang dia buat, atau bertanggung jawab atas opini yang dia sampaikan. Ya? Nah, kemudian care atau perhatian. Nah, saya beri contoh ya. Jadi auditor itu ada auditor internal dan ada auditor eksternal. Kalau auditor eksternal itu biasanya kita kenal dengan KAP ya. Ada di kantor akuntan publik. Kalau internal perusahaan itu adalah seseorang yang diangkat menjadi auditor internalnya, berarti dia memang di dalam perusahaan. Nah, biasanya auditor internal itu dia harus lebih care dengan internalnya. Dan tugasnya agak lebih berat sebenarnya. Kenapa? Karena auditor internal itu dia mengaudit orang dia juga loh. Teman dia yang satu lini dengan dia, yang satu perusahaan dengan dia. Nah, dari situlah dia dituntut untuk care, peduli, bukan menjadi seseorang yang arogan di dalamnya. Mentang-mentang dia auditor, dia harus menekan karyawan lain. Nah, tidak seperti itu. Harusnya auditor internal itu mereka adalah assurance atau tempat konsultasi. Makanya dia harus care tadi.
oleh orang yang ada di dalam perusahaan. Nah, itu contohnya ya. Kemudian respect, sama juga. Dia harus peduli dengan lingkungannya. Kenapa harus peduli, Bu? Karena auditor internal itu dia melakukan audit bukan untuk sebuah opini. Beda dengan auditor eksternal. Kalau auditor eksternal hasil akhirnya adalah opini. Sedangkan auditor internal itu hasil akhirnya adalah berupa rekomendasi atau perbaikan untuk instansi yang dia audit. Karena dia adalah bagian dari instansi itu. Paham ya? Makanya dia harus respect. Kemudian adil, fair, adil. Adil dalam artian walaupun dia auditor internal, tapi dia harus adil dengan memberikan keputusan. Bukan berarti dia adalah auditor internal di situ dia menyeleweng atau misalnya yang tidak baik dijadikan baik. Nah, bukan begitu. Karena sifatnya adalah untuk rekomendasi kan tadi. Otomatis kita ikut serta ingin membangun bagaimana perusahaan itu akan menjadi lebih baik. Oke. Kemudian bermasyarakat. Nah, kalau bermasyarakat gimana kira-kira? Kenapa auditor tuh harus bermasyarakat? Kenapa dia harus bermasyarakat, Bu? Karena seorang auditor di mana kalanya itu bisa saja dia itu membutuhkan masyarakat untuk melakukan konfirmasi. Misal ya, terkait CSR. Pernah dengar CSR? Pernah. Tanggung jawab sosial perusahaan. Ya kan? CSR itu berarti berhubungan dengan lingkungan atau masyarakat. Ya kan? Kalau misalnya auditor ingin mengungkap CSR, dia butuh nggak masyarakat? Butuh kan? Apakah benar perusahaan dia telah melakukan CSR untuk masyarakat sekitar? Ya kan? Nah, makanya juga kalau misalnya auditor itu dekat dengan masyarakat, dia akan lebih mudah menggali informasi. Nah, kemudian terpercaya tadi udah ya. Nah, ini adalah elemen-elemen yang terkandung secara umum di dalam etika seorang akuntan publik. Oke. Nah, pertanyaannya, saya mau berdiskusi lagi nih. Kira-kira kenapa sih perlu etika itu untuk akuntan? Kenapa? Ya, silakan. Agar pekerjaan yang dilakukan itu dapat dilakukan secara jujur, bertanggung jawab, dan menjaga kepercayaan, serta menghindari penyalahgunaan wewenang. Iya, betul. Etika itu sangat diperlukan dalam audit untuk menjaga sebuah kepercayaan, kemudian menjaga sebuah integritas, kemudian kualitas dari hasil audit. Nah, etika juga bertindak sebagai pedoman bagi auditor untuk bekerja secara apa? Objektif dan profesional dan independen. Nah, sehingga dapat menghasilkan laporan yang akurat dan bisa dipercaya oleh stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan. Oke. Pertanyaan Ibu, objektif itu apa? Tahu di Indonesia. Iya, betul. Berdasarkan apa yang kita lihat. Kita lihat ini pena warna pink. Objek nggak kita? Kalau kita bilang ini pena warna merah, objek nggak? Enggak. Jadi objek itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita temukan, itu yang kita sampaikan. Gitu objektif ya. Kalau integritas? Sikap jujur, konsisten, dan berpegang teguh pada nilai moral dan prinsip yang benar, meskipun menghadapi godaan untuk melakukan hal ini. Iya, betul. Kuncinya godaan. Kalau yang integritas itu kita tidak memikirkan kata si A, kata si B, kata si manajer. Tidak. Kita tetap dengan prinsip kita, dengan nilai moral kita yang sudah tertanam di jiwa kita, itulah yang akan kita sampaikan. Intinya itu tidak mendengarkan kiri kanan. Oke, tetap dengan apa yang kita temukan tadi. Nah, itu ya integritas ya. Jadi sudah tahu bedanya? Sudah? Oke, nih. Kita lihat ada dua alasan mengapa seseorang itu bertindak tidak etis.
Yang pertama, standar etika seseorang berbeda dengan standar etika yang berlaku di masyarakat. Pernah nggak dengar ini? Saya beri contoh ya. Orang pesisir nadanya agak lebih besar kan? Iya, orang Bukit Tinggi, orang pegunungan, nadanya agak lebih lembut lah, agak slow lah ya kan. Pesisir menelpon mamanya. Kemudian si Bukit Tinggi mendengar, wah kok dia ngomong sama orang tuanya keras-keras sih. Padahal itu adalah hal yang wajar bagi dia. Karena di daerah dia bicara agak nada tinggi itu sudah biasa. Namun bagi orang yang baru mendengar dengan adat dia yang biasanya tidak nada yang keras, agak janggal. Dianggaplah sama dia tidak etis. Nah itu maksudnya, standar etika seseorang itu berbeda dengan standar yang berlaku di masyarakat. Itu contohnya. Begitu juga dengan auditor. Misalnya, seorang auditor itu dia turun ke lapangan, dia misalnya langsung wawancara, sedangkan yang satunya, oh tidak boleh wawancara dulu, harusnya kumpulkan dulu yang lain atau data-data. Nah itu juga suatu perbedaan, kode etik yang auditor 1 dengan auditor 2 berbeda. Yang auditor 1 menganggap si satunya lagi itu tidak sesuai dengan kode etik, sedangkan itu adalah hal biasa bagi dia, karena dia seperti itu, seperti biasanya gitu. Paham? Nah, itulah contohnya ya. Kemudian, individu tersebut memilih untuk mementingkan diri sendiri dan bertindak egois. Nah, ini banyak juga kita temukan di masyarakat kan. Seseorang yang memilih untuk bertindak egois atau dia mementingkan dirinya sendiri. Nah, dua hal inilah yang menjadi alasan utama kenapa seseorang itu melakukan perilaku yang tidak etis. Nah, ada lagi nih. Dilema etika. Oke, kita lihat. Dilema etika adalah sesuatu yang dihadapi oleh seseorang di mana harus mengambilkan tentang perilaku yang kurang tepat. Nah, di sini ada contohnya. Auditor akan memilih tetap memberikan pendapat sesuai penemuannya walaupun terancam digantikan dengan auditor baru. Oke, itu adalah dilema etika namanya. Antara kita harus tetap dengan prinsip etika kita atau kita harus menyeleweng demi kita bertahan kerja di situ. Auditor yang baik, dia akan memilih tetap dengan etikanya, walaupun dia terancam akan dimutasi mungkin, atau dia terancam akan dikeluarkan dari perusahaan, tetapi auditor yang baik, dia akan tetap dengan kode etik auditornya. Banyak kan hal seperti ini terjadi, misal nih perusahaan menuntut auditornya memberikan opini yang WTP, wajar tanpa pengecualian. Sedangkan auditor menemukan beberapa pengecualian. Dengan hal tersebut, si auditor mungkin ada ancaman. Kalau kamu tidak memberikan WTP, kamu saya keluarkan. Sebagai auditor internal, saya ganti dengan yang baru. Ya, nah, auditor yang baik itu, dia akan tetap memilih sesuai dengan kode etiknya. Nah, ini ada lembaga yang mengatur terkait etika dan kode etik akuntan publik. Ada dua ya. Yang pertama adalah IAPI. IAPI ini yang mengatur untuk kita di Indonesia. Kemudian ICPA ini untuk secara internasionalnya. Sekarang kita lihat. Kalau IAPI ada 5 standar yang dia keluarkan. Satunya adalah integritas. Sedangkan objektivitas adalah menilai sesuai dengan apa yang dilihat atau yang didapatkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Misalnya auditor hati-hati dalam melakukan proses auditnya. Kemudian prinsip kerahasiaan. Apa yang dikerjakan auditor itu nggak boleh ada yang tahu, memang harus dia yang mengerjakan. Tidak boleh ada kebocoran. Makanya dia harus ada kerahasiaan. Kemudian prinsip perilaku profesional. Seorang auditor harus profesional tidak? Iya, harus. Prinsip yang profesional ini diadakan oleh IAPI di dalam kode etik untuk akuntan publik atau auditor.
selesai terkait dengan etika profesional. Nah, tugas Ananda di rumah, tugas Ananda adalah silahkan Ananda kerjakan ini. Oke, ini ada beberapa pertanyaan mengenai tentang etika profesional. Nanti ini Ananda cari, lihat contoh kasusnya, kemudian menurut pendapat Ananda seperti apa, dijelaskan, diketik, dan dikirim ke email Ibu ya. Oke, sekian dan terima kasih untuk materi kita hari ini. Oke, sampai berjumpa lagi minggu depan insya Allah akan kita bahas lagi materi selanjutnya. Kemudian 2 minggu lagi kita insya Allah akan UAS. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak, sekian dan terima kasih. Ibu sudahi dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dan pelaksanaan pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada video ini. Besar harapan saya agar proses pembelajaran yang telah ditampilkan dapat mencerminkan komitmen saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran, serta dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang bermutu, inovatif, dan berpusat pada mahasiswa. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia beserta seluruh jajaran yang telah menyelenggarakan program sertifikasi dosen sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dosen di Indonesia. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan program studi akuntansi, serta rekan-rekan dosen, tenaga kependidikan, seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kesempatan sehingga saya dapat menjalankan tugas akademik dengan sebaik-baiknya. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang tulus juga saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa yang telah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Semangat dan antusiasme dan kerjasama yang ditunjukkan selama perkuliahan menjadi motivasi bagi saya untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengembangkan kompetensi seorang pendidik. Semoga ikhtiar yang saya lakukan dapat berikan manfaat bagi kemajuan pendidikan tinggi Indonesia serta menghasilkan lulusan yang berintegrasi, kompeten, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada tim asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.